Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan alur cerita film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat para psikopers si paling hype, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang ringnya komplotan psikopat penghuni perbatasan Meksiko. So buat yang penasaran, tonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, hype, dan komen jika channel ini layak untuk berkembang. Cerita berawal dari penyelidikan dua anggota polisi Meksiko yang sedang menggeledah sebuah rumah yang diduga adalah markas gembong narkoboy. Bahkan menurut laporan, komplotan ini tak hanya berjualan barang haram, tapi juga adalah kelompok sekte sesat yang berjiwa psikopat. Keberadaan onderdil manusia membuat mereka merasa yakin di tempat inilah para psikopat itu mengunboxing korban-korbannya. Lalu si anggota bernama Ulis menyuruh anak buahnya untuk lanjut mencari para pelaku yang mungkin sedang bersembunyi. Mereka terus menemukan kerangka onderdil jelema, bahkan ceceran darah yang belum mengering. Lalu tiba-tiba Ulis mendengar suara seseorang yang sepertinya sedang sembunyi. Policía! Salga con las manos en alto! Dikira psikopat, ternyata ini hanyalah domba untuk sesajen. Hingga Ulis pun merasa komplotan psikopat itu sudah kabur sebelum ia datang ke sini. Ulis tidak menyangka para psikopat sudah menangkap anak buahnya. Lalu si botak nyinyirin perbuatan Ulis di tempatnya yang sedikit pun tidak membuatnya takut. Aroma daki Ulis benar-benar membuat si botak kesal, hingga ia pun akan memilih anak buah Ulis sebagai korban selanjutnya. Lo único que queremos es hablar con Santi. Demasiado tarde. Ulis dipaksa untuk menonton penderitaan anak buahnya yang sedang dimutilatong hidup-hidup. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat si botak sedang membersihkan kedua mata anak buahnya. Si botak berkata bahwa apa yang ia lakukan hanya untuk mengabdi kepada atasannya, di mana setiap onderdil manusia yang ia dapat akan digunakan si ketua sekte untuk sebuah ritual. Lalu si botak menyuruh temannya untuk belajar menjadi seorang algojo bagi para korban yang sudah gak berguna. No tengo que decirle al Tata que no tuve. Déjalo en paz. ¡Déjalo en paz, enfermo! ¡No quiero! Y que cuentes a... Satu tahun kemudian kita beralih ke perkumpulan para pemuda penikmat dosa yang sedang happy-happynya menikmati liburan musim panas di pelosok Texas. Dan inilah Henry, si mahasiswa bangor yang sudah tidak merasakan happy dengan gaya liburan semacam ini. Termasuk ciwi-ciwi haredang yang sudah tak lagi membuat adiknya berdiri tegak. Beautiful lefty friend. It's the ground. You coming? No. Henry yang datang bersama kedua sahabatnya berniat untuk mencari tempat yang lebih menantang dan dipenuhi ciwi-ciwi garang. Lalu ia menanyakan keberadaan si Eddie yang dari tadi tidak kelihatan batang belalainya. Di keesokan paginya, Philip berhasil menemui Ed yang sedang merenung mikirin karir kuliahnya yang kerasa berantakan. Kemudian Philip memberitahu rencana Henry yang akan ngajakin mereka pindah dari tempat ini. Henry si anak orang kaya sudah memutuskan bahwa ia akan membawa teman-temannya pergi ke perbatasan Meksiko karena yang ia dengar di sana ada sebuah kota yang serba bebas melakukan apapun yang mereka suka. Bahkan jika mereka sudah sampai, Henry akan memberikan tutor dan edukasi kepada Philip yang sampai saat ini belum tahu apa itu celengan jebleh. Say hello to the
Wharton! Rise and shine, faggot out of pharmaceuticals. Human cloning. Singkat cerita, mereka berada di kota tujuan, sebuah kota kecil di pinggiran Meksiko, surganya para ciwi-ciwi hareudang yang bertarik BPJS. Setelah puas ngabolang, mereka pun masuk ke sebuah bar dengan fasilitas ciwi-ciwi dehidrasi yang selalu gelayutan di tiang jemuran. Mereka pun langsung menyebar, berburu wanita yang bisa dibawa dengan hanya bermodalkan kata-kata. Namun untuk sesi yang satu ini, Philip yang gak punya pengalaman lumayan kesulitan. Lalu ketika Henry memberikan tutor singkat, Ed mencoba mendekati seorang bartender cantik yang bernama Valerie. Favor. What else you need to know? Sikap Valerie yang ramah membuat Ed auto naksir kepada wanita yang sebenarnya berstatus janda ini. Di waktu yang sama, Henry sedang menyemangati Philip untuk mendekati seorang kelenjar BO yang katanya masih perawan. Barely 17, okay? Have a good time. Want you to grow. 400. Ed berusaha mengalihkan perhatian seorang preman yang sedang menggoda Valerie. Caranya sih berhasil, tapi si preman malah semakin murka. Singkat cerita, Ed benar-benar mendapatkan perhatian dari Valerie. Mereka pun hanyut dalam sesi perkenalan yang bisa dengan cepat menghadirkan benih-benih cinta pada pandangan pertama. Can I buy you a drink later? You're not afraid of strong. Batin Philip sebenarnya sedang panas dingin karena akan beradu songkol di hadapan sosok yang ia kenal. Lalu tiba-tiba ia mendengar tangis dan jeritan orok yang tak lain adalah anak dari kelenjar sewaannya yang ternyata seorang janda anak satu. Vibes jadah kini telah berubah menjadi nuansa penuh kekeluargaan. Philip pun kini berasa jadi seorang suami yang tak pernah ijab kabul. Di keesokan harinya, Henry mendengarkan pengalaman kedua temannya di hari pertama berada di kota ini. Dan untuk mengobati kegagalan Philip, Ed akan mengajak teman-temannya ke sebuah tempat yang tak kalah serunya. Isn't that your hot tamale? It's Valeria. This is my cousin Lupe. What is up with your... Petualangan mereka kini dilengkapi saudaranya Valerie yang merasa terlalu hina untuk bergabung dengan para pemuda Amrik yang keren-keren. Sementara Ed menjadi orang paling beruntung karena sudah mendapatkan wanita yang ia suka. Lalu tiba saatnya mereka berpetualang menjajal berbagai wahana di pasar malam. Philip marah akan kelakuan seorang pengunjung yang entah sedang boker atau numpang polor di dalam WC. Namun Philip tidak tahu orang yang ia marahi ini adalah si botak, panglima sekte sesat yang kita lihat di awal film. Lalu selang beberapa saat kita beralih kepada Henry dan Ed yang begitu fokus menyaksikan Valerie yang sedang goyang celengan. Tak lama kemudian Philip memberitahu bahwa ia akan menemui si janda dan akan memberikan boneka untuk anaknya. Hey, got a light. Sorry. Seorang warga lokal ujuk-ujuk pinjam gasolin kepada Philip, tapi tiba-tiba Philip merasa puyeng akibat kebanyakan minum sarita kokak khas Meksiko. Lalu sebagai balas budi, pria ini langsung memberikan kode kepada teman-temannya. Katanya sih untuk mengantarkan Philip ke penginapan. What's your name anyway? Man. Philip yang gak enakan gak tega juga menolak tawaran si warga lokal. Padahal orang-orang ini adalah anak buahnya si botak. It's an American. Di keesokan paginya, Ed masih merasa puyeng saking serunya pesta abok semalam. Cuma ia teh heran kenapa sampai saat ini Philip belum juga kembali ke penginapan. You waiting there? Philip yang kini disekap ditemui oleh salah satu anak buah si botak yang bernama Randall. Tapi meskipun berstatus sebagai tawanan, Randall memperlakukan Philip dengan baik mulai dari ngasih minum air sampai sedikit potongan goriorio. Little shit. Randall berkata bahwa sebentar lagi Philip akan bertemu dengan si ketua sekte yang biasa dipanggil si Papa. Bagi Randall, si Papa adalah sosok pencerah dan penyelamat di akhirat kelak. Lalu daripada bete nungguin si Papa, Randall katanya akan menyiapkan TV bagi Philip. You guys! Hey!
Henry dan Ed kini berada di kantor polisi untuk membuat laporan menghilangnya Philip tadi malam. Tak lama kemudian mereka melihat kedatangan Ulis yang kini sudah berhenti menjadi kepala polisi. Entah apa yang akan dilakukan Ulis setelah 1 tahun yang lalu ia berhasil bebas dari komplotan si Papa. You speak English? Robaron el cadáver de un niño. Ulis sebenarnya sedang mengungkap kejahatan si Papa yang merupakan gembong narkoboy plus ketua sekte sesat yang sudah banyak menelan korban. Akan tetapi Ulis bisa melihat gelagat si kepala polisi baru yang sepertinya ketakutan untuk menangkap komplotan psikopat itu. Di waktu yang sama Ed mendapat kabar bahwa laporan menghilangnya Philip belum bisa diproses. Terlebih Philip baru bisa dinyatakan menghilang jika sudah lebih dari 3 hari. Ed menceritakan menghilangnya Philip sejak kepergiannya ke rumah si janda. Lalu perhatian mereka tertuju pada iring-iringan sekelompok warga yang sedang kehilangan anggota keluarga mereka. Valerie pun menambahkan bahwa belakangan ini di kotanya sering terjadi kasus penculikan. Kabar tersebut membuat Ed makin kepikiran akan nasib Philip yang kini entah ada di mana. Randall begitu perhatian sampai-sampai bawain TV dari pos ronda untuk menghibur Philip. Lalu Philip memohon agar ikatan di tangannya dilepas karena ia sudah gak kuat mencium aroma keteknya sendiri. Mendengar permintaan tersebut, Randall gercep menurutinya. Angeles and 2 in Phoenix that mess with me? What is that about? The whole world is alive with spirits. Kill them or whatever. Philip tidak mengerti apa yang akan dilakukan si Papa kepadanya. Lalu Randall memberitahu bahwa Philip akan dijadikan penghubung bagi si Papa untuk bisa ngobrol dengan junjungannya. Your life's gonna change. He needs you. I can feel it. Valerie masih bingung harus mulai dari mana untuk mencari Philip. Sementara Henry penasaran dengan seorang pengendara yang dari tadi terus memperhatikan mereka. You got an issue? Oh, bolejo. Dari adanya boneka milik Philip, Henry merasa kedua orang itu telah menculik sahabatnya. Di saat itu pula, Philip sedang berusaha untuk meloloskan diri. Rencananya pun ia awali dengan pura-pura kebelet ngising. Lalu Philip meminta Randall untuk melepaskan ikatannya sebelum ia kebabayan di celana. Look like some kind of homo? Tembakan dari Randall membuat para anak buah si Papa pada keluar kandang. Mereka pun langsung memburu Philip yang akan dijadikan tumbal untuk sebuah ritual nanti malam. Pantesan bau bangke, ternyata tempat ini adalah kuburan para korban si Papa. Lalu Philip berlari ke arah jalan, kali aja ada orang yang bisa memberikannya tumpangan. Ulis bisa melihat dengan jelas saat anak buah si Papa berhasil menangkap Philip. Randall pun terlihat marah karena sudah capek-capek berbuat baik. Philip hampir saja membuatnya kena semprot si Papa. Kali ini Ulis melihat rombongan si Papa yang akan melihat calon tumbal untuk acaranya nanti malam. Di sisi lain, Ed sedang mencari informasi dari Lupe tentang si Papa yang ternyata dulunya adalah seorang pendeta sengklek, di mana pria itu dari dulu selalu mencuri warga lokal untuk dijadikan tumbal sebagai bagian dari kepercayaannya yang menyimpang. Tak lama kemudian mereka melihat keberadaan mobil si botak yang sepertinya sedang memata-matai mereka. You chill the f*** out. This is not... Nasty bitch. Henry langsung gak berdaya setelah kesabet pelor yang membuat lehernya sobek. Sementara si botak kesulitan untuk menghabisi Henry karena pistolnya malah gak berfungsi. Si botak akhirnya pergi setelah gagal membunuh Henry. Sementara kita sudah melihat bahwa para polisi gak punya keberanian untuk berurusan dengan kelompok si Papa. Setelah mendapat perawatan, Henry khawatir si botak kembali datang dan membahayakan mereka. Lalu ketika Henry ngomongin menghilangnya Philip, Ulis tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa teman mereka itu sedang dalam bahaya. He's alive. Estaba viendo el gringo.
Kalau soal urusan bocil, si papa adalah orang yang penuh dengan cinta. Tapi kalau calon tumbalnya babak belur, ia marah karena menganggap Randall tidak becus menjalankan tugas. Terlihat Randall pun merasa bersalah, terlebih ia menganggap pria ini sebagai nabi jalur Saiton. Si papa berkata bahwa dulunya ia selalu menggunakan warga lokal untuk acara ritual. Tapi karena mereka pada buri, komunikasi dengan junjungannya sering gangguan. Maka dari itulah, dari saat ini ia akan menggunakan bule Amrik, kali aja bisa membuat komunikasinya lancar dengan sang Tuhan versinya sendiri. What's that? Screams. Before Santillán smuggled his... Mereka kini tahu banyak tentang si papa yang paling berkuasa di kota ini. Lalu ketika mendengar Philip akan dijadikan tumbal, Ed terlihat panik, apalagi menurut Ulis ritual pengorbanan akan dilakukan ba'da maghrib. Kemudian mereka bekerja sama untuk membongkar kelakuan si papa selama ini. Lalu Ulis menyuruh mereka pulang duluan biar ia menyiapkan dulu semuanya. Lupe kaget melihat pintu rumahnya sudah ada yang menjebol. Ia pun terlihat cemas, apalagi jika ingat si botak yang pernah memata-matainya. Selang beberapa saat, Valerie akhirnya datang tanpa mengetahui apa yang telah menimpa Lupe. Kemudian Ed menyarankan Valerie agar tinggal di penginapannya saja, mengingat keadaan mereka sedang dalam bahaya. I'll be here. Alright. Ed benar-benar syok melihat jasad Lupe sudah dikombin dengan kepala domba. Mereka pun tahu ini pasti perbuatan para anak buahnya si papa. Lalu kini giliran Henry yang menjadi sasaran kemarahan komplotan si botak. What's going on? Henry merasa heran karena listrik tiba-tiba matot dan tidak melihat satupun karyawan penginapan. Lalu tiba-tiba datanglah si botak berambut gondrong yang langsung bergerak untuk memburu Henry. Henry yang sudah terkepung tidak punya pilihan selain kabur lewat jendela. Selama itu pun Mang Yayan paling beringas untuk menangkap Henry. Makin lama para penjahat semakin berdatangan. Terlihat Henry pun panik karena merasa sudah berada dekat dengan Tuhan. Ed tidak tahu akan nasib Henry yang sudah rawing oleh komplotan si botak. Tak lama kemudian mereka pun langsung kepikiran kepada Henry saat melihat penginapan Ed sudah dipenuhi polisi. Where is he? On the roof. Kesedihan Ed semakin bertambah saat satu persatu temannya menjadi korban. Lalu ia bertekad untuk ikut bersama Ulis yang akan membabat komplotan si papa. Di sisi lain, Philip yang sudah digunduli sudah saatnya untuk menjalani ritual. Randall pun berkata harusnya Philip bersyukur karena menjadi bagian penting dari upacara sakral ini. Sebelum tiba di lokasi peternakan, Ulis menyiapkan senjata terlebih dulu. Lalu sebagai mantan kepala polisi, ia memberikan arahan singkat untuk menghadapi anak buah si papa yang berjumlah banyak. ¿Estamos todos acá? Tibalah waktunya bagi si papa untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan setiap bulan purnama. Lalu sebelum mengambil salah satu onderdil Philip, ia berkomat kamit dulu untuk mengetahui bagian apa yang diinginkan oleh junjungannya.
si Papa langsung memutus 2 kabel besar di kaki Philip karena ia akan memenuhi requestan junjungannya yang menginginkan lidah Philip. I will fear no evil in the presence of my enemy. My cup. Te entrego carne que sangra. Anna sudah biasa memberikan potongan terbaik kepada junjungannya. Dan karena ritual pengorbanan sudah usai, Philip yang sudah dianggap gak berguna akan diantarkan ke alam baka. Mereka menyelinap ke pintu belakang karena gak mungkin menghadapi penjahat segitu banyak. Lalu Ulis membekali Ed pistol untuk mencari Philip, sementara ia akan langsung menuju ke tempatnya si Papa. Setelah becek-becekan ngurusin tumbal, tibalah waktunya bagi si Papa untuk memanjakan diri. Lalu dengan kasih sayang para dayang, si Papa pun dimandiin seperti bocil paud. Perasaan Ed gak karuan saat menemukan pakaian Philip yang dipenuhi darah. Lalu mereka gercep bersembunyi saat seseorang akan menuju dapur. Ed benar-benar syok melihat Philip yang cuma tinggal kepalanya doang. Lalu Valerie membawa Ed pergi sebelum keberadaan mereka diketahui oleh si botak. Hola. Hace un año en la Ciudad de México. Ulis mengingatkan kembali akan nasib bawahannya yang dulu telah dijadikan korban. Dan karena alasan itulah ia terus mencari cara untuk membalas dendam. Ulis menanyakan di mana keberadaan Philip. Lalu si Papa berkata bahwa pemuda itu sudah ia perlakukan seperti bawahannya Ulis dulu. Penglihatan Ulis mendadak kuning setelah 2 butir pelor bersarang di perutnya. Tapi meskipun demikian, ia masih mampu membidik dengan akurat. Ulis akhirnya berhasil menghabisi orang yang sudah banyak menimbulkan korban. Namun keberhasilan Ulis ini akan menjadi sumber kemarahan para pengabdi si Papa. Valerie dan Ed langsung membawa Ulis pergi sebelum pria tua ini kehabisan darah. Mereka pun akan membajak sebuah mobil untuk mengantarkan Ulis ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba mereka dihadang Randall bersama teman-temannya. Ulis meminta Ed untuk memberikan semua berkas hasil penyelidikannya selama ini ke FBI. Karena ia gak mau apa yang dulu ia lakukan bersama anak buahnya menjadi sia-sia. Karena rumah sakit terlalu jauh, mereka meminta bantuan ke rumah seorang warga. Dan untungnya si patua bernama Senor memperbolehkan mereka membawa orang sekarat ke rumahnya. Ulis akhirnya tewas akibat kehilangan banyak darah. Lalu Ed berencana untuk kembali ke Amerika. Dan dari Senor inilah mereka bisa tahu jalan tercepat menuju perbatasan. Walk out door, go. Selang beberapa saat, Ed tidak menemukan Senor si pemilik rumah. Sejenak Ed pun mikir apa mungkin si patua sudah diculik komplotan si botak. Ed menyuruh Valerie untuk menyiapkan senjata karena komplotan si botak sudah berada di sini. Ia pun curiga mereka telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap si patua. Randall katanya gak terima si Papa yang sudah ia anggap nabi tewas di berondong pelor. Lalu ia menyuruh Ed segera keluar sebelum rumah Senor ia bakar. Setelah memblokir pintu, Ed menyuruh Valerie untuk menunggu. Sementara ia akan mengecek belakang rumah sekalian mencari Senor. Salah satu penjahat berhasil Ed kalahkan. Lalu kini giliran si botak yang akan menunjukkan kekuatan tempurungnya.
Untung saja Valerie keburu datang hingga Bang Ed berhasil diselamatkan. Ed pun kini sadar bahwa Senior memilih kabur daripada berurusan dengan kelompok si Papa. I missed something? Yah, karena peluru sudah habis, Randall bisa dengan leluasa mengaduk-ngaduk si janda mincreng. Lalu tibalah waktunya ia mengakhiri pertempurannya melawan Valerie. Randall langsung berkunang-kunang setelah disisirin golok oleh Ed. Kemudian Ed membalas kelakuan Randall seperti yang ia lakukan kepada Henry. Dengan tewasnya Randall, habislah sudah semua komplotan si Papa. Namun Ed lupa ia belum benar-benar membunuh si pelaku yang menculik Philip. I don't wanna fight, okay? I don't wanna fight. I know. Siapa sangka rencana liburan Henry ke perbatasan Meksiko malah membuatnya tembus ke perbatasan alam baka. Karena jangankan di kisah ini, pada kenyataannya perbatasan Meksiko adalah tempat bercokolnya segala jenis kriminal, terutama para pelaku UMKM barang haram. Sosok si Papa pun adalah potret dari ngerinya kelakuan para mafia narkoboy jenis tepung oleng. Cuma ya itu dia, si Papa yang merasa paling berkuasa akhirnya punya kelainan dan merasa dirinya adalah perantara dari sosok imajinasinya. Tapi berkat perjuangan Ulis bersama Ed, kerajaan sang nabi palsu akhirnya lenyap. Sementara Ed, ia akan membawa Valerie ke Amerika dan menjadikannya sang tuan putri di perbatasan cinta. Cinta, pret.